Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berikut pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, bertempat di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Kata-kata dan deklarasi proklamasi tersebut harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan internal Indonesia dan Jepang yang saling bertentangan. Pada saat itu, proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dan revolusi nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, hingga menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Pengesahan UUD 1945 dan Pancasila. Hal yang pertama dilakukan Indonesia setelah kemerdekaannya adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan hukum di Indonesia, khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengadopsi naskah teks Piagam Jakarta yang mengalami penggantian pada bagian ketuhanan dengan kewajiban yang menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Suatu negara tidaklah mungkin memiliki kekuasaan yang kosong. Oleh karena itu, Indonesia juga melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan dalam rapat untuk memilih presiden dan wakil presiden melalui mufakat. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. Selanjutnya ada pembagian wilayah. PPKI memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi beberapa provinsi. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo atau Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Sumatera. Selanjutnya ada pembentukan kementerian. Pembentukan kementerian digunakan untuk mempermudah kinerja pemerintahan. Panitia kecil dalam PPKI atas pimpinan Ahmad Subarjo mengajukan 13 kementerian beserta tugas-tugasnya. Selanjutnya, rapat memutuskan adanya 12 kementerian departemen dan 1 kementerian negara. Selanjutnya, ada pembentukan Komite Nasional Pusat atau KNIP. Pada 22 Agustus tahun 1945, PPKI bersidang untuk membahas pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk menggantikan PPKI. Seluruh anggota PPKI kecuali Insinyur Soekarno dan Hatta akan menjadi anggota KNIP. Mereka kemudian dilantik pada 29 Agustus 1945. Saat ini kita mengenal DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang fungsinya hampir sama dengan KNIP. Selanjutnya ada membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya BKR sebagai badan pertahanan yang bertugas menjaga keamanan, yang anggotanya terdiri dari Peta, Heiho, KNIL.
Dalam perkembangannya, PKR kemudian berubah nama menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang pada akhirnya menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan perannya. Yang pertama, ada Insinyur Soekarno atau yang akrab dipanggil Bung Karno, atau juga dia dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia karena berperan sebagai pembaca teks proklamasi. Ia lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ia diketahui aktif berjuang pada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dengan menjadi anggota Pusat Tenaga Rakyat atau Putra hingga sampai saat ini dikenal sebagai Ketua PPKI. Selanjutnya, tokoh yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Ia juga ikut dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga mengajukan usul untuk menandatangani teks proklamasi oleh seluruh tokoh yang hadir di rumah Laksamana Maeda saat itu. Pria yang lahir di Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 ini ikut mendampingi Insinyur Soekarno saat pembacaan teks proklamasi. Ia pun juga diangkat menjadi wakil presiden mendampingi Insinyur Soekarno sebagai presidennya. Tokoh selanjutnya yang ketiga ada Ahmad Subarjo. Pria yang lahir di Karawang pada tanggal 23 Maret tahun 1897 ini merupakan pejuang senior dan merupakan anggota PPKI. Ahmad Subarjo juga terlibat sebagai penulis teks proklamasi yang bertempat di rumah Laksamana Maeda. Bahkan, pria bernama lengkap Raden Ahmad Subarjo ini yang menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Ia juga memutuskan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Tokoh selanjutnya yang keempat ada Ibu Fatmawati. Istri proklamator ini terlibat sebagai tokoh proklamasi dalam kemerdekaan Indonesia. Ibu Fatmawati diketahui yang menjahit bendera pusaka merah putih untuk dikibarkan pada saat upacara 17 Agustus tahun 1945. Yang kelima, Sukarni. Sukarni lahir pada tanggal 14 Juli 1916 di Blitar. Selama hidupnya, ia aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pernah bekerja di kantor berita Domei Sendenhu dan kantor pusat Sainendan. Diketahui, ia juga mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Yang keenam, ada Sayuti Melik. Sayuti Melik menjadi salah satu tokoh proklamasi dan berperan sebagai pengetik naskah. Sebelumnya, naskah proklamasi ditulis tangan dengan beberapa perubahan. Setelah disetujui, diserahkan kepada Sayuti Melik agar diketik ulang. Yang ketujuh ada Latif Hendra Diningrat. Latif Hendra Diningrat merupakan pejuang yang tergabung dalam Pembela Tanah Air atau PETA. Ia ikut berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menaikkan bendera pusaka saat upacara 17 Agustus tahun 1945. Yang kedelapan yaitu Laksamana Maeda. Pria berkebangsaan Jepang ini juga menjadi tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan seorang perwira dengan jabatan sebagai wakil komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta dan ikut bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda mengizinkan para pejuang menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Selanjutnya, ada makna proklamasi ditinjau dari beberapa segi. 1. Dari segi sosial budaya. Dengan proklamasi memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi rakyat yang cerdas, mandiri, dan berpendidikan, dan mempunyai nilai-nilai budaya yang tinggi. Yang kedua, dari segi ekonomi. Proklamasi memberikan arah dan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan rakyat yang sejahtera dan mempunyai kekuasaan dalam menguasai dan mengelola sumber-sumber ekonominya sendiri secara mandiri. Yang ketiga, dari segi politik. Melalui proklamasi,
adalah suatu pernyataan kemerdekaan yang bersih dan menyatakan keputusan bangsa Indonesia yang telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dari para penjajah dan bukti kemenangan atas mereka. Dan selain itu, melalui proklamasi bangsa Indonesia menyatakan sikap untuk membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang keempat, dari segi pendidikan. Melalui proklamasi juga bertekad untuk memajukan kehidupan rakyat yang menjadi rakyat yang pintar jauh dari keterbelakangan dan merata bagi setiap warganya, dengan tidak ada pembatasan ataupun hukum-hukum diskriminasi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.